Ganesha. Mana. Oh, jadi lu bikin konsep-konsep gitu ya? Ini konsep Ganesha, terus ntar dimasukin si kataknya baru gitu? Ini lu bikin dari apa? Semua handcrafting dari styrofoam. Lu yang bikin? Gua sama tim gua bikin. Ih, bagus ini. Nah, ini yang buat lo. Ah, bohongan! Ini? Ya. Kecil, mungil, tapi bohongan. Sumpah. Iya. Sumpah. Iya. Cuman belum bisa di ini, gue lagi kalau orang lagi diungkep, makanya gue tutup semua dulu biar cepet ngangkat. Oke. Kalau ini mau beli berapa? Lu udah mulai jual belum? Ada sih ini pesanan orang. Ini pesanan orang? Ya. Berapa sih? Lengkap. 10 juta. Ini lengkap dengan geksnya, lengkap dengan settingannya. Ya, di luar kodoknya. Ya. Kodoknya berapa sih? Kataknya berapa sih? Dari 1,8 sampai 2. Kalau kan segituan lah. Oh, satu ekor. Ya. Usai membahas soal jenis katak dan juga kandangnya, yang disebut dengan vivarium serta berapa harganya, selanjutnya kita akan bahas soal makanan si katak dan seperti apa sih cara kasih makannya. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, kan lu janji ini buat gue gitu Ya, kan? Nah, jadi- gue mau lihat kalau ngasih makannya kayak gimana. Ini feeding cup-nya. Kita pindahin ke sini nanti. Oh, coba. Nanti kita pindahin ini pakai kalsium ya. Ini kalsium tepung. Kalsium. Kalsium bukan tepung. Nah, diambil. Banyak juga. Kotak-kotak. Ini Lihat dulu. Nah ini, bener-bener. Ini terus dikasih apa namanya? Kalsium. Kalsium. Terus digimanain? Gini. Kocok-kocok supaya si kalsiumnya itu menempel di tubuh lalat buahnya tersebut. Jadi ini lalat buahnya udah lalat buah super karena mengandung kalsium. Ini kita kasih makan ya guys. Yuk lebih dekat. Tuh. Tuang di sini sedikit aja. Lu mau tuangnya? Lu Tinggal sini. gua ajarin dulu ya caranya sekali ya. Biar tahu. Gini. Ya udah sih. Excuse me. Tuh. Si katanya datang. Tuh. Makan besar. Nih, yang biru nih. Yang biru lebih gede. Tuh. Ih, itu kayak apa? Kayak porselen gitu loh. Kayak keramik. Oh iya. Guys, ternyata dia tidak hanya membuat vivarium, tidak hanya memberi makan, tapi juga bisa breeding. Ya. Ini. Yap. Tadi dulu, ini kayak katak dan kodok pada umumnya nggak sih? Kawin, bertelur. Ya. Ada telurnya nggak lu? Ada. Mana? Gak puas lihat koleksi katak beserta vivariumnya, Jonathan juga mau kasih lihat anak-anakan katak nih sobat yang berhasil di breeding di sini. Oh itu telurnya tuh. Mana? Jadi si ibu hamilnya dikesiniin. Guys, beneran, lihat. Di sini ada gelembung, kayak gelembung. Di dalamnya itu ada kayak jentik gitu. Kayak cebong. Tapi itu cebong kecil. Itu Kelihatan embrio. nggak lu? Itu embrionya. Embrio. Biasanya ada di sop buah itu ah. Bentuknya tau gak? Itu mah selasi. Ini kayak selasi nih guys, yang ini nih. Ini, aduh ini udah berapa hari? Udah nggak dihitung. Ini harusnya udah masuk sekitar hari ke-8. Oke, sebelum ini prosesnya itu apa gimana? Jadi gini, ada katak hamilnya, dimasukin ke sini. Enggak, mereka katak ini tuh pembuahan di luar. Jadi Jadi yang perempuannya buang telurnya di mana? di dalam itunya, Yang di dalam vivariumnya. Ya, baru yang laki membuahi dan yang menentukan yang male. Ayo kamu buang di sini. Setelah dia telurin di situ, yang laki membuahkan. Nah, lu ambil, Setelah pembuahannya selesai, besokannya atau kapan? kelihatannya gimana emang bentukannya? Kayak gitu. Tapi kosong. Enggak. Kayak nanti ada di situ. Mana. Saya ambilin. Oh, Dari sini. gue angkat boleh nggak sih? Maaf ya. Nah, itu yang baru dibuahin. Oke, jadi gini, lu lihat di vivarium lu ada seperti mata gini kan? Lu ambil pakai apa? Dia buat telurnya di tempat yang lu pegang. Makanya lu pegang, disimpen-simpenin. Makanya kan kayak ada tutup kelapanya kan? Bawahnya itu Dan dia selalu bertelurnya di tempat yang seperti ini. 99%. Dia cari tempat yang kayak gimana? Rata dan licin. Oh, oke. Makanya kalau di alam Lu kok kan tahu di sih? daun.
karena udah lumayan lama gue melajarin dia. Wah, ini berarti tayangan mahal sekali guys. Ini ilmu banget. Ini kan ada cairannya, ini cairan apa? Setelah gue harvest, gue keluarin, baru gue kasih air biar jaga-jaga kelembapan, baru simpen di kotak ini. Air apa? Air ketapang. Oke, air ketapang. Dimasukkan seperti ini, terus menetas menjadi ini. Ya, Nah, kita menuju ke pembesaran. Ini pakai air ketapang juga. iya sama. Jadi dipisah-pisahin satu-satu kalau gini. Makannya apa? Makannya makanan ikan, spirulina, macam-macam. Ini nih ada yang ini nih, ada yang udah Itu ada yang bisa bareng, ada yang nggak bisa. Jadi beberapa spesies bisa digabungin dan dibesarkan secara bersamaan. Beberapa spesies memang nggak bisa. Oh. Kanibal. Oh. Iya. Nih. Dan ini ada beberapa tahapannya. Ini ada yang kecil menuju ke sini ya. Udah ada yang ada kakinya loh. Ini udah ada kakinya nih. Ini bener. Terus sampai akhirnya Jadi kata. Jadi baby di sana. ada babynya. Ayo. Oh my god, cute banget. Ini ya, si kataknya masih ada ekornya sedikit banget. Nih. Tuh. Ini umur berapa ya? Itu berarti udah masuk 3 bulan. Dari telur ya, dari proses telur. Lama juga. Ya, dari telur sampai jadi terakhir jadi kodok kurang lebih 3 bulan. 2,5 sampai 3 lah. Ini yang biru. Ini yang kaki depannya lagi mau keluar. Oh, itu prosesnya. Wah, kelihatan sih hitam sih. Ini yang, Di depannya udah ada mau keluar. oh ini sebelum ini nih. Tapi ini lebih gede ya. Mm-mm. Ini yang biru tadi kan, biru besar. Ya, itu yang biru. Ih gila lo bisa taunya ilmu ini bertahun-tahun. Mm-mm. Bisa dipegang-pegang nggak sih mereka? Bisa, tapi yang berbahaya merekanya. Nanti bisa coba gue pegang, mau kasih lihat. Taruh di tangan gitu. Mereka yang berbahaya. Karena sifat dari semua amfibi menyerap apapun yang bersentuhan sama badan dia. Sedangkan apalagi sekarang ya pakai disinfektan, pakai alkohol. Justru bahaya ke mereka. Yap. Bahaya. Si katak ini ternyata cukup sensitif sobat, jadi nggak bisa sembarangan disentuh. Tapi karena kebaikan Jonathan, jadinya Irfan dan Alsyad bisa menyentuh dan pegang katak ini deh sobat. Oke guys, ini menarik sekali. Ini hobi baru yang bisa kita geluti bersama ya. Kita bisa bikin vivariumnya, ala-ala bikin alamiah gimana. Terus udah gitu pakai kataknya bisa berkembang biak, ngasih makannya juga gampang. Gampang gak sih? Gampang banget. Gampang ya buat dia. Perawatannya juga cukup murah. Betul kan? Murah banget. Murah banget. Jadi untuk running semua ini 1 bulan paling gue ngabisin uang 200.000. Semua ini. Kalau punya satu paling 80.000 ya. Ya lu beli makanannya sampai nggak kepake akhirnya. Mumpung lagi di sini sobat, Irfan dan Alsyad juga nggak mau ketinggalan buat lihat proses pembuatan vivariumnya nih. Kayak apa ya kira-kira? Ini dengan siapa ini? Ical. Nah, ini sekarang kita akan membuat vivarium. Ini pakai styrofoam biasa. Ini pakai spray foam namanya. Apa spray Spray foam? foam. Jadi dia kayak disemprot kayak foam gitu, kayak foam rambut tuh. Hah? Semprot. Nah, setelah udah kering, baru kita namanya carving. Jadi kita apa sih? Bahasa Indonesia dipahat kali ya? apa? Memahat, ya. Yes, Dibentuk. Jadi itu digabungkan antara kayu. Jadi kayunya ini ditempel dulu di kaca di vivariumnya ini. Baru kita foaming buat tekstur. Oh, gitu prosesnya. Jadi di sini jadi bikin tebing gitu ya. Ya, bikin tebing, nanti kita silen, kita kasih kokopit medianya, baru kita tanam nanti. Oke. Jadi proses ini kemudian ditambah apa lagi? Nanti jadinya begini, kurang lebih. Oh. Setelah melalui proses itu, dia ke sini, Ya. Habis ini baru planting. baru planting. Nah, tanaman itu kan kalau namanya tanaman itu kan makhluk hidup juga. Itu juga tumbuh. Kadang-kadang nih sekarang orang-orang lagi hobi banget aquascape. Ya, Gue berkali-kali nih ngomong nih, bikin aquascape atau beli aquascape seneng, bagus, terus tiba-tiba bete. Karena tiba-tiba kotor dan berantakan. Karena yang ada di dalam itu kan makhluk hidup, tumbuhan. Tumbuh, tiba-tiba
Bener. tidak terarah. Harus rajin di trimming. Ya, jadi kembali ya, perawatan itu sangat penting sekali ya. Ya. Lu mampu bikin, lu mampu beli, tapi harus mempunyai kemampuan lebih untuk merawat. Iya. Nah kalau ini gimana tanamannya Nah, jadi ada 2 tanaman yang gue pakai. Semua tergantung budget dari pembuatan vivarium. Kalau misalkan gue mau yang murah aja, ya udah kita pakai tanaman yang lebih murah. Dengan konsekuensi, ya lu harus rajin trimming. Oke. Karena dia numbuh cepet banget jadi ngebala, jadi harus Oke. rajin-rajin. Oke. Nah, ketika gue pakai tanaman-tanaman yang slow growth, yang perkembangannya lambat, tapi kita kan enak ya. Oh Kita justru kan harganya lebih mahal kalau yang lebih slow mahal. growth. Karena kan ketika numbuhnya lama, orang juga nggak bisa panen kan dalam waktu cepat. Savana masih akan kembali lagi ya sobat. Jadi jangan kemana-mana. Savana!